من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan apa yang kita bahas dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin yang terakhir kita bahas adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan gangguan serta siksaan dari orang-orang Quraisy di awal-awal Islam untuk membuat mereka ingkar dan mereka menjauhi daripada Rasulullah SAW. Dan di antara sahabat yang terakhir kita bahas yaitu adalah Ammar bin Yasir, di mana Ammar bin Yasir itu sekeluarga. Beliau Ammar, saudaranya Abdullah, istrinya bapaknya bernama Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Semuanya itu disiksa, dan yang menyiksa adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham. Selesai itu kita bahas dan selesai tentang hal-hal yang berkaitan tentang Ammar bin Yasir. Nah, di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkena siksaan atau yang tertimpa banyak cercaan dan hinaan, bukan hanya sekedar mereka para du'afa, ini orang-orang lemah di antara mereka, tapi juga bahkan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu termasuk yang mendapatkan beberapa di antara cercaan, hinaan, bahkan siksaan di antara mereka. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk sahabat Nabi yang sempat berangkat ingin untuk menuju kota Habasyah, hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya, karena beliau sendiri ingin untuk bisa beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin untuk bebas beribadah dan bebas memeluk agama Islam tanpa ada intimidasi daripada yang lainnya. Sehingga beliau memutuskan bersama dengan para sahabat yang lainnya untuk melaksanakan hijrah ke Habasyah yang kedua. Tapi di tengah perjalanan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu, beliau bertemu dengan seorang pemuka Quraisy yang terkenal dengan Ibnu Daghinah. Namanya adalah Harith Ibnu Daghinah. Di tengah perjalanan beliau berangkat bersama dengan rombongan. Bertemulah dengan si Harith ini. Ketika dia melihat Abu Bakar As-Siddiq mau melakukan perjalanan ke Habasyah, ditahan oleh si Harith. Dan kemudian dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Aina turidu ya Abu Bakar? Kemana engkau ingin untuk berangkat wahai Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar berkata, "Akhrajani qaumi." Saya ini diusir ibarat secara halus oleh orang-orang Quraisy. Fa'uridu an asihha fil ardi fa'abuda rabbi. Maka saya ingin untuk berkelana di bumi Allah ini sehingga saya bisa ibadah dengan tenang, kata beliau Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Ibnu Daghinah berkata, si Harith ini, "Mithluka ya Abu Bakar." Ya terus, orang seperti kamu kok mau keluar? Kamu ini orang Masya Allah, innaka taksibul ma'dum. Engkau ini adalah orang yang memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang miskin. Wa tasilur rahim. Engkau ini menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla. Orang-orang yang terkena musibah engkau tolong. Wa taqrid dhaif. Engkau menjamu daripada tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Dan engkau ini membantu siapapun orang yang terkena musibah. Artinya orang seperti kamu ini orang baik, aset buat orang-orang Quraisy. Nggak boleh kamu hijrah. Kemudian Ibnu Daghinah berkata kepada Abu Bakar, "Kamu balik sama saya, dan saya yang akan menjamin kamu di depan orang Quraisy." Subhanallah. Pulanglah Abu Bakar bersama dengan Harith bin Ibnu Daghinah. Sampai di kota Makkah. Kemudian tawaflah Ibnu Daghinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia melihat beberapa pemuka Quraisy di Darun Nadwa, miskinnya mereka yang dekat. Akhirnya digandenglah Abu Bakar, dibawa di depan mereka para pemuka Quraisy. Kemudian Ibnu Daghinah berkata kepada mereka, "Inna Abu Bakr la yakhruju mithluhu." Segenap orang-orang Quraisy, orang seperti Abu Bakar ini enggak pantas untuk keluar dari kota ini. Apakah kalian mau untuk mengusir seseorang yang menyambung tali silaturahim, berakhlak mulia, membantu mereka orang-orang yang terkena musibah, mencarikan solusi bagi mereka orang-orang yang tidak punya, menjamu tamu? Orang seperti begini ini nggak boleh kalian usir, nggak boleh kalian ganggu, nggak benar ini. Dan saya Ibnu Daghinah yang akan menjamin Abu Bakar, jangan sampai ada yang mengganggu daripada Abu Bakar.
Orang-orang Quraisy berkata kepada Ibnu Daghina, mereka tidak mendustakan omongannya, tapi ya, mereka berkata kepada Ibnu Daghina, "Hei Ibnu Daghina, kamu mau jamin Abu Bakar kita terima, karena kamu adalah tokoh masyarakat. Tapi kami berikan persyaratan, perintahkan sama Abu Bakar itu, kalau dia mau ibadah jangan di depan Ka'bah. Kalau dia mau sholat di rumahnya, aman. Ya. Mau baca Al-Quran, baca di rumahnya, aman. Ya. Jangan dia sampai berkoar-koar dengan keimanannya dan mengumumkan keimanannya kepada Muhammad. Kita akan membebaskan Abu Bakar untuk melakukan aktivitas agamanya, terserah, tapi di dalam rumah dan jangan teriak kemana-mana." Akhirnya Ibnu Daghina berkata, "Baik, deal. Tapi awas ada yang ganggu Abu Bakar." Akhirnya mereka sepakat, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu saat itu bebas beribadah, tapi di dalam rumahnya. Sampai lama kelamaan, beberapa bulan setelahnya, nah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu beliau membuat musola di halaman rumahnya. Jadi tidak di dalam rumah, tapi di halaman rumah. Mulailah Abu Bakar Siddiq sholat di musola tadi, dan beliau membaca Al-Quran di dalam musola tersebut. Nah, karena Al-Quran itu bahasanya luar biasa, ya, balaghahnya luar biasa, fasahahnya luar biasa, dan kata-katanya tersebut itu menyentuh siapapun yang memahami, ya, bahasa Arab dengan benar. Masa kayak ini, yang ini gak ngerti bahasa Arab, bocor Al-Quran paling geleng-geleng ini toh. Ya, oh artinya wis karo, pokoknya suaranya enak, ngono ya. Nah, wong Arab itu nek sing apalagi dulu mereka terkenal dengan syair. Jadi mereka mendengar sekali daripada Al-Quran itu mereka geleng-geleng, kroso, melbu, sesuatu disuntik. Sama seperti kadang-kadang kalau ada orang, ya, penyair, ya, sering membuat puisi, ya, mendengar puisi yang indah, dia bisa terbayang-bayang dan dia juga bisa terbang dengan hal tersebut. Nah, itu orang dulu begitu. Artinya orang-orang Arab itu bahkan di zaman dahulu mereka itu tidak bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak fasih, nggak bisa. Artinya kalau ngomong itu pakai bahasa Arab fushah, pakai nahwu, pakai sorab. Nah, mau Arab saya kan amburadul ya. Nah, dulu nggak bisa. Jadi bahasanya itu tertata rapi, kayak orang belajaran. Sehingga kata-kata yang keluar dari Al-Quran itu mereka dengar langsung terlena. Abu Bakar sholat di halaman rumah, baca Quran. Akhirnya yang menyebabkan banyak orang-orang, khususnya perempuan-perempuan, ya, mereka nguping, pertama siji teko nguping, enak, menenek luru teluk tambah tambah banyak yang nguping ingin untuk mendengarkan Al-Quran.
Ini orang yang mempunyai perasaan yang halus, ngerti tentang bahasa itu. Bocok no Al-Quran enak, masih orang kafir. Tapi nek mau haho, masih dibocok no Al-Quran ya. Sik luwih seneng ngrungokno lagu-lagu dangdut. Anak bocor Al-Quran sampai ngerti artinya mana itu nikmat. Perempuan mulai nguping 1, 2 tambah akeh. Bingung orang Quraisy ini. Soalnya memang semakin hari semakin banyak pengikutnya Nabi Muhammad. Begitu masuk gak keluar. Mayoritas 95% yang masuk gak keluar. Tambah akeh, bingung. Orang-orang Quraisy bingung. Akhirnya orang Quraisy memanggil Ibnu Daghina, Haris itu. Coba nih. Iki Abu Bakar iki tidak menepati janji. Wong disuruh ibadah di dalam rumah, ini ibadah di halaman rumah. Jadi lah doa ya. Tapi mungkin karena mereka pikirannya itu adalah iri, dengki, terus gak iso. Betul, kan dek omah gak sing ngomong. Lah nek jopo, halaman rumah ana sing ngomong. Hei Ibnu Daghina, kami itu memberikan keamanan kepada Abu Bakar karena melihat ente. Dan sesuai dengan perjanjian, Abu Bakar itu ibadah dalam rumah. Lagi mayak. Kau ibadah di halaman rumah. Dan itu membuat beberapa orang mendengarkan daripada Al-Quran. Ya. Dan seakan-akan dia sholat di halaman rumahnya itu kan dilihat orang yang lewat, ingin menunjukkan agamanya dan sholatnya. Jadi mulai saat ini kamu nasihati Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tidak mau menerima nasihat, maka kita bakal batalkan perjanjian. Akhirnya Ibnu Daghina datang kepada Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, ya, kamu kan sudah tahu bagaimana kebencian mereka orang-orang Quraisy kepada kamu. Nah, kamu sekarang mau bikin musola di halaman rumah, sembahyang, baca Quran. Ini membuat mereka lah, saya Abu Bakar itu gak gelem luar, gak gelem debat, gak gelem itu. Kan mungkin dia bisa beralasan beliau itu, aku ini, gak gelem luar. Maka Abu Bakar Siddiq langsung berkata, terus apa yang sekiranya engkau bisa lakukan wahai Ibnu Daghina? Ya. Kata Ibnu Daghina, ya antara kamu kembali sholat ke rumahmu, perjanjian berjalan. Atau kalau tidak, saya nggak bisa nolong kamu, saya nggak bisa jamin kamu. Jawaban daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya benar Daghina, fa inni aruddu alaika jiwarak wa arda bi jiwarillahi ta'ala. Saya kembalikan jaminan kamu dan saya akan mencari jaminan Allah. Sekaligus memang takdir ini jaluk jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya batallah, berubahlah
hilanglah perjanjian antara Ibnu Dafinah dengan orang-orang Quraisy. Setelah itu orang Quraisy tambah lagi kepada Abu Bakar Siddiq, menghina beliau, mencela beliau, mencerca daripada beliau. Lebih kuat lagi karena merasa bahwa Abu Bakar ini ditulung kaiso sakarepe wis ditulung ambek Haris bin Dafinah gak kelok sakarepe dhewe. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau itu kadang lewat di depan daripada Ka'bah, kadang-kadang ada orang ngambil tanah, kemudian tanahnya ditaruh di atas kepalanya Abu Bakar Siddiq. Dan kalau sudah berjalan di depan daripada mereka orang-orang Quraisy, ya, itu mereka mencelah daripada Abu Bakar dan mengatakan kepadanya adalah seorang yang safih, idiot dan bodoh. Jadi dipanggil dia safih karena tidak tahu diuntung. Nah, itu menjadi beban moral. Seperti daripada beliau seorang saudagar kaya dan sekaligus tokoh masyarakat yang selalu berkorban demi mereka orang-orang yang tertindas, tapi beliau dihina oleh mereka orang-orang Quraisy. Oleh karena itu, ini adalah perjuangan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama dengan beliau dan kita bisa dijadikan sahabat beliau dan mendapatkan tempat bersama dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para sahabat Nabi, mereka mendapatkan siksaan, cercaan, hinaan dan banyak hal. Dan itu juga bukan hanya para sahabat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dikucilkan dan diembargo, diputus hubungan oleh mereka orang Quraisy, sampai akhirnya mereka tinggal di lembah. Beliau dan keluarganya tinggal di lembah namanya terkenal dengan Syi'ib Abi Thalib, karena merasa di Mekah tidak diterima dan melakukan sebuah perjanjian di antara mereka. Tapi sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Islam mulai banyak dan Islam mulai tersebar, dengan ajaran Rasulullah itu semakin sedikit demi sedikit banyak masuk Islam. Jadi mereka tidak bisa membendung Nabi bagaimanapun caranya dengan siksaan itu tadi. Justru Islam makin pesat perkembangannya, walaupun mereka disiksa, dihina dan segala macam. Akhirnya mereka pun mulai berubah pikiran. Ada di antara mereka yang mengatakan begini, "Bus, daripada Muhammad ini kita siksa." Dipikir oleh mereka itu Nabi Muhammad itu bisa dibuat negosiasi. Gini wae, yo nek Muhammad iki diomongi pelan-pelan, disiksa yo gak mempan, dihina yo gak mempan. Jadi sebelum diembargo, mereka berpikir yo nek dijak negosiasi.
Di antara yang berkata hal tersebut itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini masih keluarga dengan Nabi. Artinya dari keturunan Abdul Manaf. Ya. Di mana saya pernah jelaskan Abdul Manaf itu punya anak 4, Hashim, wa Muttalib, wa Abdul Syams dan Naufal. Nah, dia ini dari keturunan Abdul Syams, Rasulullah dari Hashim. Kata Utbah bin Rabi'ah, terus aku sih ngomong, saya yang bicara, kalian diam. Nanti kalau Muhammad lagi sendirian di depan Ka'bah, aku sih ngomong. Kata mereka orang Quraisy, ya, kamu memang kalau berbicara enak, pintar wahai Utbah. PEI sudah dinegosiasi kemana? Tekanlah mas. Datanglah Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia berkata dengan halus kepada Nabi. Ya, dia berkata, ya akhi, innaka minna haitsu qad alimta minal bastati fil ashirah wal makani fil nasab. Kau wahai sepupuku dulu ya, engkau kan sudah tahu bahwa kita ini adalah keluarga, nasab kita ini tadinya nyambung ya. Saya itu sebetulnya melihat kamu itu kaget. Kenapa? Karena kamu itu membawa sesuatu yang begitu besar kepada orang-orang Quraisy. Anyar dia kemarin. Anyar tapi bumi bingung. Artinya ibarat seakan-akan dia berkata, ya wong Quraisy iki yo gak iso nrimo ngono lho. Sing mengko itu terlalu gede. Ya. Sehingga kamu lihatlah yang terjadi. Sekarang orang-orang Quraisy itu yang dulu terkenal persatuannya, mereka itu sekarang mulai terbelah-belah. Ya, karena engkau wahai saudaraku, kadang-kadang kamu itu juga terlalu kasar. Jadi ngomong halus ini, masa orang-orang yang berpengaruh engkau katakan orang-orang bodoh? Nah, seperti ya Amr bin Isa, julukannya Abdul Haq, dijuluki sama Nabi Abu Jahal. Jadi Rasulullah mengatakan tidak Abdul Haq kan Abu Jahal. Bapak yang bodoh-bodoh. Kadang-kadang kamu itu terlalu kasar, ya. Dan kamu mendatangkan sesuatu yang berbeda dengan agama mereka. Hanya memiliki menurut kamu hina Tuhan mereka, kamu cerca agama mereka, ya. Dan juga engkau ini mengkafirkan para kakek dan nenek moyang mereka karena mereka menyembah berhala, kata kamu. Ya. Saya mau tanya sama kamu wahai Muhammad. Ya. Itu diomongin apa? Pinter ngomongin. Belajar psikolog model. Saya mau tanya sama kamu wahai Muhammad.
Kalau kamu sama bapak kamu Abdullah, menurut kamu, kamu lebih baik mana? Kamu atau ayah kamu? Atau kakek kamu, Abdul Muthalib? Abdul Muthalib kakek kamu yang kamu cintai itu tadi. Tokoh masyarakat di sini juga tidak melakukan hal seperti menghina kakek nenek moyangnya, mendatangkan hal yang seperti begini. Kalau kamu menyangka bahwa diri kamu lebih baik dari mereka, para kakek-kakek kamu, tapi buktinya mereka itu tadi ya menyimpan patung-patung itu, tidak menghina daripada patung-patung itu tadi. Tidak sampai menghina Lata dan Uzza, tidak sampai menghina Hubal, tidak ada ceritanya mereka itu tadi. Kalau memang kamu menyangka bahwa diri kamu lebih baik dari Abdullah bapak kamu dan Abdul Muthalib kakek kamu, ngomong sama mereka orang Quraisy sehingga mereka bisa mendengar bahwa saya lebih baik daripada kakek dan nenek moyang saya. Ini kan jadi bumerang nanti. Kalau sampai Rasulullah ngomong begitu, jadi bumerang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang-kadang ya Muhammad, kita juga mendapatkan dampak dari apa yang kamu lakukan. Kita tercoreng. Di luar sana itu ada banyak orang yang mengatakan bahwa orang Quraisy itu ada penyihir namanya Muhammad. Ya. Dan ada orang Quraisy yang dukun namanya Muhammad. Ya. Sehingga saya sendiri juga berpikir, kamu ini kok egois ya? Memecah belah kita, menghina agama kita, ya, kemudian mencela daripada Tuhan-Tuhan kita. Kamu ini kayak seakan-akan ingin membuat kita ini saling membunuh. Foto-foto Quraisy, ya. Kemudian dia berkata, begini saja wahai Muhammad, ya. Apa sih yang kamu inginkan? Kalau kamu memang ingin harta, saya akan omongkan kepada mereka dan pasti mereka sepakat untuk mengumpulkan harta mereka, nanti dikasihkan ke kamu Muhammad, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Atau kamu ingin mendapatkan kedudukan dan kemuliaan sehingga engkau akan menjadi orang yang paling mulia di antara kita, maka saya akan bisa berbicara dengan mereka untuk supaya engkau dijadikan tokoh daripada masyarakat, sehingga tidak ada apapun yang terjadi di tempat ini, di daerah Quraisy ini, kecuali engkau yang memberikan keputusan. Atau engkau ingin menjadikan dirimu seorang raja di antara kita, tak terdengar apa saya ingin. Ya. Atau engkau ingin menikahi perempuan kita, sekarang beliau tak kayak 10 tujuh suci mana. Ini dipikir ngomong be, ini jamaah sasa ini, jamaah sasa terima nih, sampai ditawarin ini ya Pak, gelem ya, untung sampai duduk nabi Pak, ini gak cocok jadi nabi, geleman, geleman.
jangan-jangan kamu ini diikuti oleh jin, sehingga kamu ya, otak kamu ada sedikit yang berubah. Tapi tak apa-apa Wahai Muhammad, nanti kalau memang kamu sakit, kami yang akan mengobati kamu, tenang. Artinya kami siap apapun yang terjadi kepada kamu ya, kami siap untuk memfasilitasi semuanya ya. Kemudian selesai Utbah berbicara kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah berkata kepadanya, "Laqad faraghta ya Abul Walid." Kamu telah selesai wahai Abul Walid berbicara. Dia berkata, "Na'am ya Muhammad." Ya, selesai saya ngomong. Kemudian Rasulullah berkata, "Fasma' minni." Kalau begitu gantian, saya yang mau ya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah menjawab, "Af'al, baik, saya akan dengar wahai Muhammad, kamu mau bicara." Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un." Dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW surat Fussilat, jadi turun di ayat sampai di akhir ya, sampai Rasulullah SAW ya, berkata dalam ayat tersebut, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud." Dibacakan Al-Quran itu, kemudian Utbah bin Rabi'ah itu mendengarkan. Dia terus mendengarkan sampai kalimat sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, dipegang mulutnya Nabi. "Nasyatuka ya Muhammad bin Rahim, kuffa lisan." Demi kerabatan kita wahai Muhammad, cukup kamu berhenti. Kemudian Rasulullah lanjutkan sampai ke ayat sajdah, fasajada Nabi SAW. Sujud Rasulullah, Utbah bin Rabi'ah termenung deh, kayak orang bingung. Jadi mendengar Al-Quran itu jelas melebur. Nah, itu mukjizat. Nah, berapa banyak orang mendengarkan ayat Al-Quran masuk Islam. Apalagi seperti Utbah bin Rabi'ah yang memang asli orang Arab dan pintar untuk diplomasi, mengerti daripada pembicaraan tersebut, sehingga dia itu bengong. Rasulullah menyadarkannya dan berkata kepadanya, "Qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta."
Sudah kamu dengar wahai Abdul Walid apa yang telah kamu dengar? Maka itulah jawabannya. Tiba-tiba Utbah diam, berdiri, pulang dia ke rumah, mulai. Sampai beberapa hari, keempat hari, orang Quraisy takut ini, Utbah yang cari ini. Memang apa yang ada di dalam ayat tersebut sehingga membuat Utbah itu merasa tergoncang, kayak sombong. Sebuah ayat yang luar biasa yang insya Allah kita akan bahas ya dalam pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan tahu soalnya, tahu soalnya. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita mendengar ini kita bisa tahu bagaimana keajaiban daripada Al-Quran dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa baligh lana bi dinina ma'a ahli al-buti wa zakat Rabbi waffiqna wa waffiqna lima tarda fihi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima khilaa atqiya ulama nahdha bil khair wa nafra kulla shar ربنا اصلح لنا كل شؤون واجر الله منك وارض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا بالسنن واغفر واستر حتى اكرم ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهدى جعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترف باننا اعترفنا واننا اشرفنا على لظى اشرفنا وتب علينا التوبه لحوبا واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا والدي ومولودي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله والصحب عبادة الشسر والحمد لله في البدء والتنام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.